seperti ini misalnya, maka kita akan berjalan atau menjalankan sebuah loop berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam size ini tadi. Jadi size.s ini adalah iteratornya atau apa namanya indeks dari loopingnya. Kemudian s ini diisi oleh semua nilai yang ada di dalam enumeration type size tadi. Satu dia akan kembali satu-satu ke iya, oke. Sebentar. Oh iya. Nah, ya, jadi dengan menggunakan values kita akan mengisi S ini dengan ya nilai-nilai yang ada di dalam enumeration size tadi. Kemudian kalau perintah seperti ini dia akan mencetak semua yang ada di dalam array tersebut. Ini kalau di dalam konsep bahasa C++ atau C misalnya, kita belum C++, looping through list itu nggak ada sih, belum ada sih setahu saya. Kalau yang lain seperti bahasa scripting seperti R atau Python itu ada. JavaScript ada sih, JavaScript ada. Jadi kita punya sebuah list kalau dalam Python, dalam R atau dalam JavaScript itu. Kita menggunakan list tersebut sebagai iterator itu bisa. Nah, kalau C dan C++ itu kan bahasa apa namanya prosedural, ya bukan prosedural ya, sekuensial dan yang dikompil gitu. Masih membutuhkan indeks yang berupa bilangan bulat atau integer yang lebih umum digunakan. Ya ada kelas, ada sih kelas ya, ada include atau header lain yang custom header yang bisa membuat kita mengiterasi dalam sebuah list gitu ya atau array gitu. Nah, hanya saja kita harus mendefinisikan dari array tersebut kita ambil indeksnya kemudian kita konversi ya, jadi sebuah iterator. Ini values. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan sebuah konsep data in ini? Yang pertama memang tadi kalau diisi kita menggunakan iterator integer atau sebuah konstan integer gitu ya. Nah, di dalam Java ini digunakan untuk replace integer sebagai penggunaan integer dalam sebuah konstan. Gitu. Tadi iterator ini konstan. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah seperti ini ya, kita tidak mengenal enumerasi dalam Java, kemudian kita mau membuat sebuah definisi sebuah list of constant gitu. Jadi nanti setiap nama atau jenis dari size yang kita akan gunakan itu akan direpresentasikan sebuah angka ya. Jadi kalau misalnya kita nanti mencetak size.small di sini, nanti hasilnya adalah 1, bukan small-nya. Jadi, terkadang dalam sebuah looping tertentu atau dalam struktur tertentu kita lebih membutuhkan ya nilai dari konstannya itu sendiri, bukan indeksnya. Dan kalau kita menggunakan enum pun kita bisa mendapatkan indeksnya dengan ordinal tadi. Jadi gunanya itu yang pertama. Kemudian ya ini public final static, ini finalnya maksudnya apa nanti kita jelaskan di belakang. Yang kedua keuntungan dari enum adalah dia compile time type safety. Dari definisinya compile time type safety itu artinya karena tipenya semuanya final tadi. Ya final itu nanti ada. Tanda lagi. Karena tipenya final tadi, maka setiap nilai yang ada di dalam SZ ini, misalnya kita mendeklarasikan sebuah variabel SZ dengan tipe enumeration size, maka bisa dipastikan dan bisa dijamin bahwa variabel SZ ini hanya bisa menyimpan 1 dari 4 nilai enumeration size tadi. Kalau kita mau ganti dia dengan nilai yang lain, compilernya akan menolak. Jadi compile time safety-nya di situ. Jadi
nilainya sudah final, tidak bisa diubah lagi secara on the fly. Dari istilahnya secara dinamik tidak bisa diubah, jadi dia memang betul-betul konstan. Konstruktor kita lihat final keyword dulu ya, final. Jadi final itu sebuah modifier yang artinya adalah non-access. Non-access itu tidak boleh, hanya boleh diakses ini namanya non-access modifier, tapi sebetulnya dia masih bisa diakses, tapi tidak boleh diganti nilainya atau tidak boleh diubah strukturnya. Dia bisa final bisa digunakan pada variabel seperti tadi, bisa digunakan pada metode juga, bisa digunakan pada sebuah kelas. Jadi kalau private final ya itu sudah ya istilahnya yang paling strict di Java seperti itu. Jadi kalau variabel, nilai dari variabel tidak bisa diubah setelah dia diinisialisasi. Jadi seperti ini tadi, yang size.z ini, karena dia ada sebuah enum itu pasti final. Jadi nilai-nilai dalam nanti yang bisa di hold atau bisa dipegang oleh variabel ez ini ya cuma bisa small, medium, large, dan extra. Kemudian kalau metode ini tidak bisa di override dari subclass-nya ya. Jadi tidak diizinkan untuk di override oleh kelas lain. Bahkan subclass-nya dia, jadi atau inheritance dari kelas utama tersebut juga bahkan tidak diizinkan. Kemudian kalau final pada kelas, ini tidak bisa memiliki inheritance, jadi cannot be extended by a subclass. Jadi dia tidak boleh memiliki inheritance. Jadi ya kelas tunggal, super kelas yang tunggal. Oke, kita kembali ke depan. Java enum konstruktor ini sama seperti konstruktor yang di depan tadi ada, sebetulnya, tapi ini di dalam kelas ya. Jadi tipenya ada dua, private konstruktor dan package private konstruktor. Nah, ini contoh adalah sebuah private enum konstruktor di sini. Nah, di sini ada sebuah konsep yang baru ada ini ya. Jadi kelas enumeration ya, enumeration class dengan nama size sama seperti tadi. Kemudian setiap konstannya memanggil atau istilahnya memiliki sebuah konstruktor di sini. Jadi ya ini. Jadi kalau ada size, string bisa size, ini maksudnya seperti ini. Di dalam konstannya dia memiliki sebuah konstruktor gitu. Jadi value parameter dari konstruktornya. Kemudian kita buat sebuah, di sini ada sebuah private variable namanya pizza size. Ini string biasa, Kemudian ada private enum konstruktor di mana dia dideklarasikan seperti ini size, kemudian string pizza size. Ya, pizza size-nya diisi oleh pizza size yang ada di sini gitu. Kemudian get size-nya get size. Kemudian diminta oleh pizza size, nanti yang didapatkan adalah ini parameter dari konstruktornya. Ini sebentar. Ya, sebentar. Oke, coba kita share yang di ini yang tadi. Jadi kalau tadi kan ada kelas enumerate dan mainnya terpisah ya. Jadi saya pisah saja gitu. Kemudian ini sama sekali tadi. Nah, karena kalau di Java dia langsung bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah konstruktor ya, karena di sini ada pizza size juga.
dia tahu bahwa di bawah ada sebuah private enum konstruktor seperti ini. Jadi ini yang akan menjadi konstruktor, parameter dari konstruktor tersebut, sorry. Jadi kalau di sini kita panggil dia size name saja ya, sorry, ini bukan size name, harusnya di sini adalah size.get size. Nah, size. Kita jalankan mainnya. Nah, size small. Kalau kita ganti di sini jadi large misalnya, jalankan, dia kan the size is large. Jadi ketika large dipanggil di sini, ini ketika large dipanggil di sini, maka dia akan mengisi atau membuat sebuah instance dari enumeration class size dengan nama size juga, kita ganti aja. Beda gitu ya, asset gitu. Kemudian langsung membuat instance ini atau membangun instance ini dengan menggunakan struktur yang bentuknya seperti ini, atau parameter konstruktor seperti ini. Kalau ini kita ganti misalnya large saja gitu, large gitu. Ini kita jalankan ya, nanti kembaliannya cuma large itu. Nah, dia langsung tahu, dia membuat sebuah mengidentifikasi sebuah tipe konstruktor, kemudian setiap konstruktornya ini diberikan parameter. Lebih dari satu parameter kita buat lebih dari satu tipe enumeration ya. Jadi misalnya ini ada koma integernya misalnya, nanti di belakangnya kita beri koma lagi. Dan dia bisa dipanggil salah satu. Jadi satu saja, satu parameter, dua parameter dia akan bisa menerima seperti itu. Kalau didefinisikan seperti itu. Kemudian final tadi sudah. Nah, inheritance dan interface di enumeration class. Nah, karena dia final, ya, tadi ini final ya. Nah, dia final dan kalau kelas dan ini mencakup kelas, mencakup variabel dan metode ya. Dan secara default enumeration class itu semuanya final. Jadi semua enumeration class yang dibuat dengan keyword enum itu nggak usah kita tambah final di depannya. Jadi final enum apa itu nggak usah, tapi langsung dia akan otomatis langsung final. Jadi tidak boleh memiliki inheritance, tidak boleh memiliki subclass. Kemudian tidak boleh juga mengextend atau kita membuat sebuah inheritance di situ, kita nggak bisa. Karena setiap kelas enum itu sudah merupakan inheritance dari sebuah default class yang namanya java.lang.enum. Dan tidak ada multiple inheritance yang secara eksplisit diperbolehkan di Java. Nah, kecuali multiple inheritance yang kita buat dengan cara sendiri, yaitu ini dia, interface. Interface boleh. Kita tidak boleh menginherit sebuah enum class, tapi kita boleh mengimplementasikan interface di dalam sebuah enumeration class. Di ya deklarasinya kita buat interface seperti ini dengan nama sebuah nama metode yang kosong. Kemudian kita deklarasikan enumnya. Deklarasikan enumnya di sini. Enum kelasnya, enum kelasnya. Dengan menambahkan pengetahuan bahwa dia mengimplement pizza atau ya menggunakan interface pizza di sini, sehingga display space dari pizza kita nanti bisa buat atau kita bisa deklarasikan di dalam enumeration class ini. Ya di situ ya dia sendiri. Jadi ketika sebuah enum dipanggil, dia akan mengembalikan sebuah objek. Nah, objek itu this-nya ini. Jadi yang ada di depan juga seperti itu. Jadi kalau kita panggil display size seperti ini, dan di depannya ada size.medium seperti ini, maka dia akan mengembalikan this atau value dari enumeration yang ada di sini.
Ya dia bisa atau dia diizinkan menggunakan interface, tapi tidak boleh menggunakan extension atau inheritance, ya tidak boleh. Karena enum ini sendiri sudah merupakan inheritance. Nah, ini penjelasan. Kita membuat sebuah enum class slice tadi, mengimplementasikan sebuah pizza interface, kemudian karena menggunakan interface kita menyediakan atau menjelaskan implementasi dari display size pada enumeration size. Jadi kalau nanti kita gunakan interface pizza ini pada kelas yang lain, ya display size-nya boleh kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, enumeration ya cuma hanya seperti itu, atau penjelasannya seperti itu. Jadi pada intinya adalah kita memiliki sebuah struktur yang mampu menampung a list of constant, ya, list of constant, ya, list of constant. Kelas juga yang menampung a list of instance of constant, ya. Jadi ada konstan yang merupakan sebuah objek yang kemudian masuk dalam sebuah kelas yang merupakan instance dari sebuah kelas atau objek dari sebuah kelas. Nah, karena ketika kita membuat enumeration class secara otomatis, setiap konstannya adalah instance dari kelas tersebut. Dan hanya konstan itu saja yang akan menjadi instansinya. Tidak ada yang lain, karena dia semuanya final. Karena semuanya final. Kalau di bahasa pemrograman lain ini juga digunakan untuk ya jadi misalnya kita mau melakukan pencarian gitu ya, pencarian sebuah string dari sebuah list of variabel atau list of objek pada sebuah array itu, maka tinggal kita loop dari yang mau dicari itu dalam array itu, kita loop saja dari indeks 0 sampai indeks berapa, dan kita bandingkan dengan ya array lain atau data yang mau kita cari. Jadi tidak perlu menggunakan atau tidak perlu memanfaatkan indeksnya. Kalau di C misalnya kalian punya array itu kan, nanti kalian menggunakan misalnya array kalau single dimensi ya, berarti misalnya ini indeksnya I gitu kan, kemudian sama dengan apa, dua sama dengan apa, misalnya value sama dengan J misalnya. Kalau menggunakan enumeration ini tidak menggunakan indeks, yang satunya juga bisa tidak menggunakan indeks. Kalau dia juga kita convert menjadi sebuah enumerasi, jadi perbandingan, jadi langsung otomatis mengerti bahwa dia atau kita akan melakukan sebuah dot product, ya. Dot product itu artinya satu value di sini dibandingkan dengan semua value yang sebelah kanan dulu misalnya. Kemudian baru bergeser, ya seterusnya ada dua iterator pada sebuah loop misalnya. Itu bisa. Nah, tadi kan cuma satu di sini. Nah, ini misalnya. Ini cuma satu. Kalau kita punya dua, kalau kita misalnya punya dua enumeration type, ya, kita bisa gunakan keduanya untuk ya saling mencari satu sama lain sehingga menghasilkan sebuah yaitu produk. Kalau di sini sudah kita coba misalnya saya buat for di sini. Ini belum pernah saya coba. Share. Kalau ini outputnya adalah
value dari enumeration class-nya di depan. Tapi kalau kita panggil dengan menggunakan values, kalau ini kita mesinkan lagi get size. Oh, enggak ada ya. Itu dia ini. Begini ya. Oke. Nah, size. Oh, dia nggak mau kalau tanpa values. Nah, oke. Errornya, oh ya, tidak boleh. Karena dia bukan merupakan sebuah list yang ini. Jadi z.gsize itu bukan sebuah, kembalinya bukan enum, tapi string di sini. Dengan string. Pizza size kan sebuah variabel ya, jadi expression jam tidak diizinkan. Dalam seperti ini, dia hanya mengizinkan sebuah iterator, yaitu ya value dari sebuah enum type. Kalau di sini tanya explicit kan value dari oke, nggak usah. Kalau kita seperti ini misalnya, S itu kalau kita S size diizinkan. Oh ya, dia boleh. Karena dia tahu bahwa get size itu adalah sebuah konstruktor di sini tadi. Get size dipanggil ulang di sini. Get size adalah sebuah parameter dari sebuah konstruktor. Jadi dia panggil konstruktornya untuk menampilkan setiap kemungkinan value dari ez.get size. Kalau ini ya misalnya. Kita ganti dengan S saja. Dia akan mengalihkan dirinya sendiri. Oke. Karena dia di-set sebagai, oh ya, karena dia di-set sebagai large, dia akan mengembalikan ke large-nya ya. Jadi ya, sorry, ini large-nya itu di sini. Small, kemudian dia menginvoke konstruktornya, dia mengambil parameter dari konstruktor. Jika small, maka ini yang dia akan dipanggil. Dan seterusnya sampai list atau enumeration list-nya habis, selesai dikunjungi satu-satu gitu ya, karena ini adalah sebuah iterator. Oke, ada beberapa hal dari enumeration yang spesifik, kalian bisa melihat, nanti saya sampaikan pada kemarin saya yang lebih ini ya. Nah, ini dia. Operator apa saja yang bisa digunakan untuk membandingkan enum tadi. Kemudian enum set, enum map. Kalau kita punya sebuah constant list gitu, kita bisa memilih. Oh, bentar. Bentar, sini aja. Nah, ini. Ada enum map, ada enum set, kemudian ada desain pattern dengan singleton yang tidak usah. Nah, yang nanti menarik terkait dengan API, ada return dalam return enum atau representation dari enum dan menggunakan JSON. Jadi JSON-nya dijadikan JSON digunakan untuk merepresentasikan sebuah objek. Gitu. Nanti outputnya seperti ini. Jadi, nah ini kan sama seperti kemarin kita punya sebuah enumeration status gitu, kemudian
ini di return dalam bentuk JSON, jadi struktur bersarang seperti ini ya. Status dan deliverable, di dalam status ada parameter atau atribut time to delivery, ready, order, deliver, dan lain sebagainya. Jadi kalau is order, ini setupnya, oh ini dia pakai LibreOS atau library, bukan dari ini. Bisa sampaikan pada link ini. Yang berguna sebetulnya kalau kita mau ini ya, menggunakan enum secara lebih detail adalah set dan map. Map itu jadi digunakan enum yang kita miliki atau enumeration yang kita miliki, kita bisa menggunakan setiap konstannya ini sebagai ya key itu artinya kita bisa mencari dari situ, kita bisa membuat atau istilahnya mendeklarasi sebuah enum yang kelas enum yang baru dengan sebuah input dari user gitu. Kalau yang tadi kan kita membuatnya secara statik ya, jadi dari kode kita compile gitu. Kalau yang dynamic misalnya mengharapkan input dari user bisa menggunakan enum map seperti ini, bisa menggunakan pizza juga ini maksudnya, tapi order ready deliver bukan ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bagaimana mengecek sebuah search enum by name, search enum enumeration by value, kemudian by integer value. Jadi ini berdasarkan ordinalnya tadi. Oh, ini misalnya ada sebuah enum namanya direction atau arah, ada 4 arah. Kemudian find by name. Jadi ada input string, kemudian stringnya akan dicek apakah ada di dalam sebuah. Oh, ternyata ada equal is guys. Oke. Ada? Ada. Ini dari saya malah. Kalau dia bisa seperti ini berarti oh ya, sname ada di sini. Oh, sorry. Name ada, kemudian dot is blank. Oh. Equal is, oh ya, ada string di sini. Ya, kalau name dia akan string. Jadi yang terjadi di sini adalah direction name akan membalikan string, kemudian dicek dengan string yang ya, kalau equal ya berarti dia ketemu. Kalau tidak berarti tidak ketemu. Dan ada cara-cara yang lain. Nah, ini website-nya cukup bagus. Ini baru ketemu tadi pagi. Enum map juga ada cara spesifik dia. Nah. Oke, jadi itu untuk enumeration class. Ini pertemuan ke-12 nanti 13 dan 14 insya Allah kita gunakan untuk GDBC. Pak Edo tidak meminta untuk diberikan karena sudah ada di praktikum kemarin. Nanti kita coba untuk Java API ya. Java API itu kita bisa gunakan swing di situ. Salah satunya menggunakan swing. Nanti kita ada GDU, kemudian yang ini aja yang apa namanya, yang simpel saja nanti. Bukan tidak usah pakai RPC dan lain sebagainya. Swing ini rasa. Oke.
Oke, sebentar.